Inilah aksi pria misterius tanpa busana yang diduga sedang mengintip dan berupaya memasuki rumah salah satu warga desa Sendangrejo, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan pengakuan warga, pria yang hanya memakai penutup wajah ini sudah sering berkeliaran saat malam hari. Warga pun resah lantaran pria tersebut diduga berniat melakukan kejahatan seksual. Sini kan meresahkan masyarakat. Bapak lagi ngapain? Lagi tidur. Terus dengar jendela dipegang berketek itu mau dibuka. Istri saya bangun, saya bangunkan saya. Terus saya bangun, nengok CCTV, dia nampak situ, terus gue gedor jendela, dia pergi. Oh, sempat abang ini suruh pergi? Iya, pergi kok gitu. Oh, tapi dia perginya kayaknya nggak lari apa? Pelan aja dah, slow aja ya. Lebih lanjut, warga berharap pria misterius yang kini dijuluki kolor ijo tersebut segera ditangkap. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Kawanan begal yang beraksi di lampu merah Tugu Tani diringkus polisi. Menolak saat dipaksa hubungan badan, seorang anak dibunuh ayah kandung. Pensiun dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo digantikan Letjen Ganip Warsito. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait penangkapan pengunggah video penistaan agama di Jakarta. Polisi menangkap pelaku dan tengah menyelidiki akun media sosialnya. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pria yang diduga mengunggah pembakaran kitab suci Al-Quran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelaku berinisial M ini ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Barat Senin malam. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif perbuatan tersangka berlatar belakang asmara dan sakit hati. Tersangka menggunakan nama Farhana sebagai nama akun media sosial karena sakit hati terhadap perempuan mantan teman dekatnya itu. Namun tersangka membantah membakar Al-Quran karena video yang diunggah diperoleh dari internet. Dia hanya mengupload ulang video dari konten yang lain, dari konten internet yang lain. Dia mengupload, dia tidak membakar beneran, tapi kemudian dia mengupload konten yang lain, tapi kemudian menambahkan ujaran kebencian dan kemudian ditambahkan background seorang wanita kemudian ditawarkan secara komersial di media sosial kan. Maka saya menghimbau kepada pemilik atau masyarakat pemilik media sosial yang lain jangan share ulang konten tersebut karena konten tersebut tidak benar isinya, ya kan. Bahkan bisa menjadi bisa menjadi masalah bagi orang yang namanya digunakan gitu. Sebelumnya warga digegerkan dengan video berisi pembakaran Al-Quran disertai ujaran kebencian viral di media sosial setelah diunggah oleh akun media sosial bernama Farhana_Santoso_2425. Farhana mengaku akun media sosialnya sudah tidak aktif sejak Oktober tahun lalu. Tersangka kini dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Denhelmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap kawanan begal di Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat yang videonya viral di media sosial. Dari penyelidikan, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Dua pelaku begal di lampu merah Tugu Tani Jakarta Pusat ini hanya bisa tertunduk lesu usai dibekuk tim Opsnal Polsek Metro Menteng dan Polres Jakarta Pusat.
Kedua pelaku inisial T dan M diringkus di kawasan Tarumajaya, Bekasi beserta barang bukti berupa senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Mirisnya, kedua tersangka mengaku menjual motor hasil begal untuk membeli narkoba. Pelaku diketahui sudah 3 kali beraksi. Aksi keempatnya di Tugutani membegal pengemudi ojek online menjadi viral di media sosial. Mereka melakukan tindak pidana ini bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mereka melakukan tindak pidana ini untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan akan narkoba. Berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan sudah melakukan 4 kali dengan modus mobile. Sehingga tadi seperti disampaikan TKP-nya cukup luas, yaitu ada yang di Bekasi, di Jakarta Timur. Hingga saat ini polisi masih mengejar penada hasil kejahatan dari T dan M. Sebelumnya, detik-detik pembegalan di Tugutani Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera, korban yang merupakan pengemudi ojek online tiba-tiba dipepet 2 pelaku saat tengah menunggu lampu hijau. Salah satu pelaku langsung merampas motor korban sambil mengacungkan celurit. Korban yang ketakutan kemudian berlari menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang begal payudara di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat babak belur dihakimi warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat melarikan diri dan dikejar pengemudi mobil. Video kejar-kejaran yang direkam pengendara mobil terhadap begal payudara di Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Pengendara mobil memepet pelaku hingga pelaku terjatuh. Warga menangkap dan menghakimi begal payudara. Iya, gue ngaku. Terus tadi kenapa nggak jujur? Meski sudah tertangkap, pelaku masih berusaha membela diri dan malah menantang warga. Polisi, silakan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi. Korban adalah S, wanita Parubaya yang berolahraga sepeda. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali melakukan perbuatan serupa di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Untuk menghindari kejadian serupa, masyarakat diimbau tidak sendirian saat berolahraga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu apa motif pelaku membegal payudara? Sudah bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tengku Arsya Kadafi. Selamat sore Pak Arsya. Selamat sore Mas Davi. Pak Arsya, apa sebenarnya motif pelaku yang informasinya telah beberapa kali membegal payudara, Pak? Ya, jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku atas nama Saudara HP, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindakan terkait dengan perbuatan cabul terhadap orang lain di muka umum sesuai pasal 281 KUHP maupun 335, itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali, di mana lokasi tersangka melakukan 2 kali dilakukan masuk wilayah Jakarta Barat dan sekali di wilayah Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan ada dorongan atau hasrat seksual yang tidak mampu dia tahan, sehingga menyebabkan pelaku secara mobile sering berputar-putar sambil mencari korban yang lengah. Demikian. Seperti apa biasanya Pak korban yang diincar oleh pelaku? Berdasarkan hasil penyelidikan, korban-korbannya yang menjadi sasaran pelaku biasanya adalah berjenis kelamin wanita, di mana dia melihat pelaku itu bahwa kondisinya cukup aman karena pelaku menggunakan sepeda motor dalam siap melaksanakan tindakannya, dan biasanya korban berjalan kaki ataupun mungkin mengendarai sepeda, sehingga kemungkinan korban mengejar pelaku sangat kecil. Tapi alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 23 Mei itu, pada saat pelaku melaksanakan tindak pidana tersebut ternyata diketahui warga, dan warga secara proaktif berusaha menangkap pelaku.
Baik, Pak Arsya, artinya pelaku ini memang sengaja sudah merencanakan untuk mengincar korbannya sehingga berputar-putar ke beberapa titik, Pak. Titik mana saja yang biasa diputari oleh pelaku ini, Pak? Ya, memang pelaku tadi sudah disampaikan, dia mencari tempat-tempat di mana sering berkumpulnya orang atau masyarakat yang dia biasa mencarinya adalah di lingkungan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seperti di Jakarta Pusat, dia melakukannya di daerah Kemayoran karena menurut yang bersangkutan apabila dia selesai melaksanakan tindakannya, dia bisa segera mudah untuk melarikan diri. Untuk wilayah Jakarta Barat, beberapa tempat yang menurut dia sering dia putari adalah wilayah kawasan Kota Tua. Apakah saat ini dilakukan penahanan, Pak, terhadap pelaku? Ya, benar sekali Mbak Stefani. Untuk pelaku saat ini kita lakukan penahanan dikarenakan yang bersangkutan kami kenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara dan 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun. Baik, Pak Arsya, ini pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya. Apakah korban-korban yang sebelumnya juga sudah ditemukan dan dimintai keterangan, Pak? Ya, jadi saat ini kami memproses pelaku berdasarkan laporan yang dilakukan oleh saudari S yang menjadi korban untuk TKP di wilayah Jakarta Pusat. Saat ini kami juga sedang mencari untuk korban lainnya sebagaimana keterangan pelaku yang sudah dia lakukan di wilayah Jakarta Barat. Akan tetapi memang terkait dengan tindak pidana ini, kesulitannya adalah seringkali korban merasa enggan melaporkan hal tersebut dikarenakan beberapa hal tersebut. Untuk proses hukum dari pelaku sendiri, Pak, apakah akan terkendala dengan tidak adanya keterangan dari para korban? Saat ini untuk perkara yang kami tangani tidak ada kendala dikarenakan untuk yang TKP Jakarta Pusat, untuk saksi korban maupun saksi lain yang mengetahui terjadi tersebut sudah lengkap. Saat ini dalam proses pemberkasan dan kami upayakan secepatnya akan kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Baik, Pak Arsya, apakah dari pengakuan pelaku ini dia hanya melakukan pembegalan payudara ataukah juga pernah melakukan tindak kejahatan yang lain seperti begal barang-barang dan yang lainnya, Pak? Untuk saat ini berdasarkan hasil penyelidikan kami, memang yang menjadi motif utama pelaku adalah melakukan tindakan perbuatan cabul tersebut. Dikarenakan menurut dia ada hasrat seksual yang menurut dia tidak bisa dia tahan. Akan tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan akan terus melakukan penyelidikan untuk tindak pidana lainnya yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Dari informasi yang beredar, Pak, pelaku ini sempat di babak belur dihajar oleh warga. Bagaimana kondisi pelaku saat ini? Ya, saat ini pelaku dalam penanganan di Polres Jakarta Pusat dalam keadaan sehat dan kami sudah melakukan pemeriksaan secara medis bahwa kondisi pelaku sehat dan bisa dilakukan penahanan. Baik, kemudian pelaku ini biasa melakukan aksinya tidak tahu waktu, Pak, ya? Artinya apakah hanya pagi saja, kemudian kadang juga malam atau seperti apa, Pak? Iya, betul sekali Mas Davi. Jadi memang seperti saya sampaikan, dia melakukannya secara acak. Jadi kembali dia berjalan, dia berputar, dia melihat apabila ada kemungkinan ada kelengahan dari korban ataupun jalan yang memungkinkan dia untuk melarikan diri, dia melakukan hal tersebut. Untuk lokasi tempat pelaku berputar-putar ini, apakah biasanya lebih memilih di jalan-jalan kecil atau justru di jalan raya atau di jalan besar? Ya, kalau berdasarkan kami hasil penyelidikan, lokasi-lokasi tempat yang dipilih pelaku untuk melancarkan aksinya biasanya adalah jalan-jalan besar yang biasanya dianggap sepi. Jadi dia juga berusaha apabila dia selesai melakukan perbuatannya agar tidak sampai dikejar orang ataupun tertangkap. Baik, Pak, sebenarnya profil pelaku ini seperti apa sih, Pak, latar belakangnya, Pak? Ya, saat ini pelaku pekerjaannya adalah swasta dan berdasarkan hasil penyelidikan kami yang bersangkutan juga sudah berkeluarga. Baik, jadi kesehariannya ini sebenarnya pelaku bekerja kantoran seperti itu ya, Pak, ya? Jadi untuk pekerjaan swastanya bukan bekerja kantoran, tetapi dia bekerja swasta dan kerjaannya tersebut saat ini tidak melakukan kegiatan kantoran, melainkan pekerjaan berdagang.
Baik, terima kasih atas keterangannya AKBP Tuku Arsya Kadafi, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, peristiwa tabrak lari mengerikan yang menewaskan seorang warga Demak, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Pelaku kabur meninggalkan korban, bahkan sempat mengecat mobilnya untuk menghilangkan jejak. Inilah detik-detik peristiwa tabrak lari saat sebuah minibus berwarna putih menyeret korban di lokasi. Sempat berhenti sesaat, pengemudi minibus tidak turun melihat korban, tapi justru tancap gas, bahkan sempat menggilas korbannya. Berkat kamera CCTV di lokasi kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku setelah 3 hari diburu. Saat ditangkap, pelaku sedang mengecat mobil yang disewanya untuk menghilangkan jejak kecelakaan. Kondisi sadar kalau nabrak orang, sadar melarikan diri, udah panik duluan. Ya takutnya kalau diajar masa di situ. Tersangka sendiri sudah berniat untuk menghilangkan jejak dengan memperbaiki beberapa part-part mobil yang terlihat ada bekas kecelakaan, namun masih terlihat bekas noda darahnya. Karena melanggar undang-undang tentang lalu lintas, tersangka terancam hukuman penjara 3 hingga 6 tahun penjara. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Diduga keracunan soto saat hajatan, puluhan warga Muktisari, Banjar, Jawa Barat dirawat di rumah sakit. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.